Halo guys, pertama-tama saya ingin ucapkan stay healthy dan stay safe ya guys yang tinggal di rumah. Jangan keluar-keluar dulu, jaga kebersihan lah. Tiap kali keluar, pulang kita ganti baju dan mandi. Nah, hari ini saya ingin membahas masalah lockdown atau tidak yang sering dibahas oleh orang-orang untuk mengatasi corona. Jadi, ada dua cara sebenarnya untuk mengatasi corona. Dan yang sudah proven itu di Wuhan adalah sistem lockdown. Jadi benar-benar orang tidak boleh keluar rumah sama sekali. Pergerakan orang sangat dibatasi. Kemudian yang kedua adalah herd immunity. Jadi orang bebas mau melakukan apa aja. Dan mereka kalau kena corona ya syukur kalau antibodinya kuat dia bisa sembuh. Kalau yang gak kuat ya berangkat seperti itu. Seperti di Iran contohnya. Karena kan diembargo oleh Amerika, jadi untuk alat kesehatan dia juga sangat kurang. Jadi mau gak mau mereka harus melepaskan itu. Hanya orang-orang yang memiliki antibodi yang bagus yang selamat. Nah, dua pilihan ini ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Untuk yang lockdown memang akan mengurangi jumlah orang yang kena, supaya rumah sakit bisa mengatasi orang-orang yang sakit untuk disembuhkan. Dan prosesnya kan perlu waktu beberapa hari. Sedangkan kalau kita kena itu perlu beberapa menit saja sudah terinfeksi oleh virus ini. Jadi penyebaran dengan penyembuhannya waktunya tidak seimbang. Nah, kalau di lockdown ini berusaha meminimalkan atau melandaikan jumlah orang yang sakit hingga virus ini teratasi, baik itu oleh imunisasinya nanti ketika sudah ditemukan. Itu juga perlu testing cukup lama. Dan juga penyebarannya juga dibatasi agar dokter-dokter kita itu mampu mengatasi jumlah pasien yang sakit. Karena menurut data yang saya baca kemarin itu per 1000 orang penduduk Indonesia itu hanya tersedia 1,2 ranjang. Jadi sangat jauh sekali kebutuhannya. Korea Selatan itu hampir 10, sekian dari 1000 orang penduduknya, seperti itu. Kalau di lockdown, efeknya itu negatifnya adalah ekonomi akan hancur. Orang yang punya utang banyak harus membayar bunga hutangnya, tetapi pendapatan dari sektor industri mereka atau toko mereka itu nyaris nol. Contohnya usaha saya juga yang paling terdampak adalah usaha refleksi, dan itu nol, benar-benar nol. Sudah kita harus tutup karena nggak memungkinkan lagi. Untuk aturan pemerintah kan harus social distancing, sedangkan mijet jarak jauh belum kita temukan caranya. Jadi mau nggak mau kita harus tutup, tetapi masih kita support karyawan kita. Kita berusaha semaksimal mungkin membantu pemerintah, tidak habis manis sepah dibuang seperti itu. Efek ekonominya ini yang cukup parah guys, karena kalau hal ini lanjut semakin lama, maka akan terjadi snowball effect dari orang-orang yang punya hutang itu tadi pertama. Kemudian ngefek ke orang pemberi hutang. Akhirnya semua akan ikut jatuh di dalamnya, seperti itu. Dan ini global guys, bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia juga melakukan meriset lah. Kalau saya bilang meriset ekonomi mereka semua. Ekspor impor mereka akan berkurang sangat drastis sekali. Sekalian untuk ekspor impor, masalah dolar kemarin ada teman saya yang nelpon panik gitu. Bro, USD udah 16.000 mau 17.000 ini, bisa 20.000, Indonesia krisis. Saya bilang gini, bro, gak mungkin 20.000. Kenapa? Karena beda dengan 98 itu kesalahan pemerintah kita yang ngepek harga dolar itu 2.500. Lalu disikat oleh George Soros, dihancurkan ekonomi kita, dan kita sudah gak punya dolar lagi untuk intervensi. Sedangkan yang terjadi hari ini adalah dari pasar saham kita itu 30-40% adalah investor asing. Dan kemarin kita lihat IHSG ambles 25%-an lebih. Nah, itu dana asing keluar dari Indonesia. Mereka setelah mencairkan saham mereka,
Ya mereka mau jadi USD, SGD, HKD atau apapun itu yang bisa mereka bawa ke negara mereka. Nah, untuk apa pemerintah intervensi investor yang mau kabur dari Indonesia seperti itu? Ya biar aja mereka beli USD dengan harga mahal yang ada di pasaran. Berapa itu mereka suruh ambil aja. Mereka mau cabut dari Indonesia kok. Nah itu yang pertama. Yang kedua, orang kaya di Indonesia mau kabur kemana bawa dolar? Semua negara kena corona. Mau kabur kemana? Singapura. Mau ke Singapura, di karantina Anda. Awal bulan Mei, Januari, Februari, Maret. Awal bulan Maret saja teman saya yang dari Korea itu berangkat dari Indonesia mau kembali ke Korea, itu 3 hari di karantina di Singapura. Nah kalau sekarang ini makin parah, bisa-bisa 1 minggu di karantina di Singapura. Apakah nggak lebih baik di Indonesia saja? Indonesia juga nggak kurang makanan, kita punya segalanya kok. Ngapain kita harus jauh-jauh ke negeri orang? Di sana juga nemu corona juga kan. Nah kalau kita di sini hidup tinggal di Indonesia, dolar kalian, Singapura dolar kalian buat apa gitu loh. Bisa buat beli sembako, tak orang nggak ada yang mau terima. Makanya itu kenapa saya bilang jual dolar kalian ketika harga 16.000 atau 17.000 itu. Karena itu nggak ada lagi harga segitu. Itu udah peak banget. Investor asing udah cabut dari Indonesia, dan itu momen yang paling bagus untuk kalian jual gitu. Nah kemudian ketika orang-orang sudah mulai mengeluarkan dananya ke luar dari Indonesia dan habis, maka akan balik arah. Orang-orang pada jual yang beli di 17.000 pasti ketar-ketir lihat harga sudah 16.000 hari ini. Kalau jadi 15.500, kira-kira dia mau beli lagi atau jual? Kemungkinan besar dia akan ikut panic sell lagi gitu loh. Jadi harganya akan kembali ke titik equilibrium, bahkan under dari titik equilibrium, karena kemarin kan panic buy seperti itu. Market seperti itu geraknya, atas bawah, atas bawah. Nah, kembali lagi yang ke opsi kedua, yaitu herd immunity. Kalau di Iran itu kan dokternya kurang, alat kesehatannya kurang, rumah sakit juga kurang karena kan diembargo oleh Amerika. Pemerintah Amerika sih yang jahat, bukan orang Amerika ya. Udah tahu bencana masih diembargo kayak gitu. Kemudian saya dengar Inggris juga melakukan hal yang sama. Jadi dilepaskan, ya yang sembuh syukur, yang sakit ya udah, kalau nggak bisa bikin antibodinya ya berangkat, seperti itu. Memang efek ekonominya juga terasa, cuman nggak separah lockdown. Tapi dampaknya yang paling parah yaitu korban jiwanya pasti akan lebih besar, jauh lebih besar dibandingkan kalau kita melakukan lockdown. Jadi Presiden Jokowi ini dalam dilema sebenarnya, antara lockdown dan nggak lockdown. Terus kita juga very diverse, macam-macam, adat, agama, ras, semua memiliki caranya sendiri-sendiri. Kalau kita paksakan itu juga nggak bisa kan guys. Ya itulah, untung saya bukan jadi Presiden Jokowi, karena berat banget pasti ini sekarang mikirnya, stres banget luar biasa. Tapi penanganan dari anggota kepolisian Indonesia saya acungi jempol, dari TNI juga. Saya melihat polisi dan TNI Indonesia masih jauh lebih sopan dan beradab dibandingkan polisi dari India. Kalau di sana naik motor aja udah disebetin pakai rotan. Saya lihat videonya. Beribadah, keluar dari rumah ibadah disebetin pakai rotan. Di sini tidak. Mereka menggunakan cara persuasif. Itu saya acungi jempol untuk polisi Indonesia dan TNI Indonesia. Di tengah bencana ini Anda terpaksa harus jauh dari keluarga demi menjaga penduduk Indonesia. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Ini juga kami dari GCI, ini di baju saya. Kita juga berusaha berkontribusi. GCI ini kelompok organisasi internasional pengusaha. Selain kita cari uang, bisnis, tapi ketika ada bencana seperti ini, kita juga ikut berpartisipasi dalam memberikan kontribusi kepada negara kita, di mana kita hidup, di mana kita lahir. Ini banyak rumah sakit yang kekurangan
alat medis seperti hazmat suit, kemudian juga masker N95. Banyaknya orang oportunis di negara ini yang membuat hati kecil saya mau marah, jengkel, benci. Cuman ya mau gimana lagi ya. Ya suka-suka mereka lah. Asalkan kita nggak jadi seperti mereka, kita bisa bantu, kita bantu. Bukannya malah memahalkan atau ikut berpartisipasi dalam menaikkan harga alat-alat kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh dokter. Adik sepupu saya seorang dokter, dan dia kemarin sempat beli online masker urunan dengan dokter lainnya. Dan hebatnya, memang harganya agak miring, tapi nggak sangat miring ya. Lebih murah sedikit. Masker yang didapat adalah masker yang bau gitu loh. Nggak tahu itu bekas pakai atau pembuatannya yang kotor. Terpaksa harus dicuci. Bayangin, itu dokter mau menyelamatkan nyawa orang, dikasih masker yang seperti itu gitu loh. Please guys, kalau kerja kita punya etika dan moral, itu penting banget. Kalau kalian nggak memiliki itu, kalau kalian kenal orang-orang yang seperti itu, kasih tahu lah. Uang itu dibawa ke akhirat sampai kalian rela melakukan itu, mengorbankan nyawa saudara kita sendiri, bangsa Indonesia sendiri yang lagi berjuang melawan bencana. Mikir apa gitu loh. Saya sampai gak bisa ngomong ya. Tapi padahal ini ngomong sudah 11 menit ya. Gak bisa ngomong soal mereka maksudnya. Di tengah bangsa ini diuji, dia malah ikut jadi penguji. Kan gila. Ya, untuk saat ini, untuk pengusaha, kita juga udah rembukan di GCI. Ya, saya juga memberikan saran, input kepada kawan-kawan juga pengusaha. Jika memang harus terpaksa merumahkan pegawai kita harus memberikan penghasilan lah buat mereka, untuk mereka hidup. Terserah semampu kita berapa. Kita turut berpartisipasi kepada pemerintah juga, karena pemerintah nggak bisa jalan sendiri. Mereka nggak punya dana sebesar itu untuk mengcover seluruh penduduk Indonesia yang tidak bekerja kayak gitu kan. Kita yang memiliki uang lebih, kita bisa memberikan kontribusi yang lebih. Terus kalau masih ada yang mau menyumbang untuk pengadaan alat kesehatan di rumah sakit, bisa lihat di bawah, nomor rekeningnya saya cantumkan di deskripsi video ini. Dan saya pastikan akan tersalurkan dengan baik, karena teman saya sendiri yang impor dan saya juga yang bantu prosesnya. Jadi kita akan awasi bersama-sama. Semuanya rekening GCI, jadi kita bisa melihat semua itu. Nanti ketika barangnya datang, saya juga ada rencana untuk memvideokan juga barang-barangnya. Ketika didistribusikan ke rumah sakit, saya akan memberikan video-videonya untuk lanjutan. Oke guys, sekian dulu. Stay healthy, stay safe. Kalau bisa jangan keluar rumah. Kalau keluar rumah, segera mandi ketika pulang dan bersihkan diri. Kemudian apa lagi ya? Ya berjuanglah, Indonesia pasti bisa. Sukses guys. Salam sukses kaya raya.